Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang kami hormati Rektor Unza dan selaku penemu metode aksi belajar cerdas Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati Bapak Kaprodi, yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan dosen pengampu mata kuliah SKI Ibu Nur Fatimah MPD, serta teman-teman seperjuangan. Nama saya Jamilatul Husna dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah Islam masa Rasulullah periode Mekah yang terdiri dari 3 subbab. Yang pertama, A. Kehidupan Rasulullah SAW dari lahir hingga dewasa. B. Pribadi Rasulullah SAW. C. Dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. A. Kehidupan Rasulullah SAW dari lahir hingga dewasa. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayahnya meninggal sebelum beliau dilahirkan. Rasulullah waktu kecil disusui oleh Sayyidah Halimah, dan pada umur 6 tahun ibunya Siti Aminah meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun, ketika Nabi berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Setelah itu beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika berumur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh pamannya ke Syria dan Basra untuk berdagang. Rasulullah juga mengembala kambing. Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Khadijah pada umur 25 tahun, sementara Sayyidah Khadijah sendiri berumur 40 tahun. Rasulullah SAW saat usianya 40 tahun, beliau diutus oleh Allah menjadi Rasul dan mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira, yaitu berupa surah Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah SAW merupakan Nabi terakhir yang paling sempurna dan di antara ciptaan Allah dan yang dicintai Allah. Beliau meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di rumah istrinya Sayyidah Aisyah di Madinah. B. Pribadi Rasulullah SAW. Rasulullah memiliki kepribadian yang sangat luar biasa dan menggetarkan hati siapapun yang mengenalnya. Beliau berinteraksi dengan berbagai kalangan dengan penuh kasih sayang dan hormat, hingga semua orang yang mengenalnya merasa kagum dan menghormatinya. Rasulullah memiliki kepribadian, di antaranya yang pertama, budi pekerti yang sempurna. Rasulullah memiliki akhlak yang sangat baik dan sempurna, sehingga menjadi teladan bagi umat manusia. Yang kedua, baik dan belas kasih. Beliau menunjukkan kasih sayang dan empati terhadap semua orang, termasuk anak-anak, orang tua, atau kaum yang lemah. Yang ketiga, murah hati dan dermawan. Rasulullah SAW dikenal sangat dermawan dan suka membantu orang, baik secara material maupun spiritual. Yang keempat, santun dan berwibawa. Beliau memiliki sikap yang santun dan penuh hormat, namun juga memiliki wibawa yang membuat orang lain menghormatinya. Yang kelima, zuhud, qanaah dan tidak berlebihan. Rasulullah SAW hidup sederhana, tidak terlalu peduli dengan harta duniawi, dan selalu merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Yang keenam, sabar. Beliau menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Yang ketujuh, pemaaf.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mudah memaafkan orang lain dan tidak menyimpan dendam. Yang kedelapan, ramah tamah. Beliau dikenal sangat ramah dan suka menjamu tamu, serta memiliki kemampuan untuk membuat orang lain merasa nyaman dan dihargai. Kepribadian Rasulullah ini yang sangat luar biasa membuatnya menjadi contoh bagi umat manusia dan membuatnya dicintai oleh banyak orang. Yang terakhir, C. Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam tidak serta-merta langsung menyebarkannya secara terbuka, namun dilakukan atau dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dan yang ketiga, dakwah di luar Mekah. Nabi melakukan dakwah di Mekah selama 13 tahun, yaitu 3 tahun secara sembunyi-sembunyi dan 10 tahun secara terang-terangan. Dan dakwah di luar Mekah dimulai dari tahun ke-10 dari nubuwah hingga hijrah ke Madinah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah turunnya ayat-ayat surah Al-Mudaththir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menjalankan misi dakwah di jalan Allah. Pada waktu itu, kaumnya masih tidak punya keyakinan selain paganisme. Mereka melakukannya tanpa dasar yang kuat mengikuti tradisi nenek moyangnya. Mereka adalah pemimpin agama di Jazirah Arab yang hanya mengandalkan kebanggaan dan harga diri, serta menggunakan pedang untuk menyelesaikan masalah. Meskipun demikian, mereka tetap memegang peran penting sebagai penghuni Mekah dan pusat penyebaran agama. Dakwah Islam ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari reaksi negatif dari penduduk Mekah yang tidak siap dengan ajaran baru yang dianggap mengganggu keyakinan mereka. Rasulullah menyebarkan Islam kepada orang terdekat seperti keluarga, kerabat, dan sahabat beliau. Mereka sangat yakin pada kebenaran dan keagungan Rasulullah SAW sehingga mereka tidak ragu untuk ajakan beliau. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau memeluk Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun. Salah satu orang yang masuk Islam diantaranya adalah istri beliau, yaitu Sayyidah Khadijah. Sedangkan laki-laki dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam ialah Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu beliau masih berumur 10 tahun. Kemudian ada sahabat dekat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sekaligus menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah SAW. Kemudian Zaid bin Harithah. Beliau merupakan budak yang akhirnya diangkat menjadi anak oleh Nabi SAW. Dan masih banyak lagi orang yang tergolong pertama kali masuk Islam. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Beliau setelah melakukan dakwah secara diam-diam selama 3 tahun, akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Akan tetapi hal tersebut mendapatkan penolakan dari bangsa Quraisy karena mereka enggan meninggalkan agama dan tradisi nenek moyang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada mereka untuk berpikir bebas dan menjelaskan bahwa berhala yang mereka sembah itu tidak dapat memberi manfaat atau bahaya. Yang ketiga, dakwah di luar Mekah. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah karena tekanan di Mekah. Sekelompok 12 laki-laki dan 8 perempuan dipimpin oleh Utsman hijrah ke Habasyah. Sementara itu Rasulullah tetap di Mekah, dilindungi oleh Abu Thalib yang disegani oleh Quraisy. Kesimpulannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah dan meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah di Madinah. Beliau memiliki kepribadian yang sangat luar biasa seperti budi pekerti yang sempurna, baik dan belas kasih, murah hati, dermawan, santun, zuhud, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah dalam 3 tahapan. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dan yang ketiga, dakwah di luar Mekah. Jadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh bagi umat manusia dengan kepribadian dan dakwahnya yang sangat luar biasa.
Beliau menunjukkan kasih sayang, empati, dan kesabaran dalam berdakwah, berinteraksi dengan berbagai kalangan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.